Perkenalkan, nama saya Izan Fahruzi. Saya salah satu penerima beasiswa pemerintah Turki atau biasanya disebut dengan Türkiye Bursları. Baik, alhamdulillah. Semoga yang nonton juga dalam keadaan baik juga ya. Saya coba 3 beasiswa. Waktu masih mahasiswa saya coba beasiswa IELSP, itu beasiswa belajar bahasa Inggris dan budaya Amerika selama 2 bulan di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua saya coba lagi beasiswa Fulbright untuk coba master degree. Kemudian yang terakhir yang saya dapatkan adalah beasiswa Türkiye Bursları untuk beasiswa master degree. Sebenarnya dari ketiga beasiswa yang saya sebutkan tadi, ketiganya saya masuk ke tahap wawancara. Tapi dari 3 itu sebenarnya saya coba banyak beasiswa lain juga. Ya, ada yang sampai ke tahap wawancara, ada juga yang hanya sampai ke seleksi administrasi. Tapi dari pengalaman-pengalaman tersebut ya menjadi pembelajaran baik bagi saya untuk menyiapkan tes wawancara saya menjadi lebih baik. Lebih seperti itu. Karena dari beberapa kegagalan saya di interview itu karena saya tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak mempersiapkan contoh-contoh pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan ya biasanya bisa kita cari di internet, banyak sekali boleh kita kumpulkan. Tapi dari pengalaman saya bisa merangkum ada 3 pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan. Yang pertama adalah tentang profil kita, biodata kita, ya perkenalan diri. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita ingin belajar jurusan tersebut, universitas tersebut, dan di negara tersebut. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah kontribusi apa yang ingin kita berikan ke negara kita atau ke negara beasiswa yang memberikan beasiswa tersebut ke kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus kita siapkan dengan baik. Biasanya akan sangat membantu kita pertanyaan ini kalau kita jabarkan dengan konsep 5W1H ya. What ya, apa yang ingin kita pelajari di negara tersebut, kemudian where, di universitas apa atau di negara mana ya, kemudian who, siapa yang akan membimbing kita, why, kenapa kita ingin mengambil riset tersebut, how, nah bagaimana kita akan menyelesaikan studi kita ya, kurang lebih seperti itu salah satu tipsnya. Tapi ya tiap beasiswa biasanya punya pertanyaan-pertanyaan spesifik yang berbeda. Nah, boleh kita cari sumbernya sekarang gampang, banyak di internet, di YouTube ya, artikel ya, bisa teman-teman cari di sana. Pertanyaan yang sulit dijawab, nah mungkin saya kasih contoh interview beasiswa Fulbright. Saat itu saya tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk riset apa yang akan saya kerjakan jika saya diterima beasiswa tersebut. Nah, saya pada saat itu ingin riset salah satu bidang yaitu e-government, dan saya ingin mengambilnya, mempelajarinya di Amerika Serikat. Ternyata berdasarkan testimoni dari salah satu interviewer, bidang tersebut tidak tepat diambil di Amerika, dan saya tidak bisa memberikan argumen yang lebih baik, sehingga menurut saya itu adalah salah satu pertanyaan yang sulit saya jawab dengan baik saat itu. Oke, sebenarnya kalau kita sudah masuk ke dalam tahap interview, berarti kita itu sebenarnya sudah terpilih sebagai orang baik dari peserta-peserta terbaik lainnya. Ya, nah sekarang adalah bagaimana kita meyakinkan interviewer bahwa kita adalah kandidat terbaik untuk menerima beasiswa ini. Nah, tentunya kita harus memiliki keunikan tersendiri dibandingkan yang lainnya sehingga kita bisa menonjol dari orang-orang tersebut, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah keren ya, dari backgroundnya sudah keren, tapi bagaimana bisa menonjol dari orang-orang ini. Nah, jadi cara saya salah satunya untuk meyakinkan terakhir kalinya adalah yang ditanyakan pertanyaan terakhir waktu itu final statement saya, penutup dari wawancara. Nah, maka pada saat itu saya tunjukkan uang Turki ya, karena saya ingin, memang sudah saya siapkan karena saya ingin menjadi peserta yang berbeda. Jadi saya tunjukkan uang Turki 5 lira. Uang Turki ini sebenarnya pemberian teman saya, orang Turki juga dari Amerika Serikat. Waktu itu kita bertemu di sana. Saya bilang ke dia, waktu itu saya masih belum tertarik dengan Turki ya.
saya belum tertarik dengan Turki. Yang saya tahu dari Turki hanya kebab. Nah, teman saya tertawa. Dan yang kedua yang saya tahu dari Turki, ya, dari pelajaran sejarah yang saya dapatkan, Turki itu sang pesakitan dari Eropa. Nah, teman saya kaget mendengar itu, kemudian dia memberikan uang ini ke saya dan menyarankan saya, kasih tahu saya bahwa Turki sekarang itu adalah negara yang berbeda. Negara yang berbeda, sudah maju, sudah berubah, dan dia bilang uang 5 lira ini kamu gunakan nanti kalau kamu ke Turki untuk beli makanan favorit kamu, yaitu kebab tadi, katanya. Nah, dari situ saya bilang ke interviewer bahwa dari sinilah ketertarikan saya mulai muncul tentang negara Turki. Karena itu saya mencoba beasiswa ini, dan mungkin nanti setelah saya selesai menyelesaikan pendidikan saya di Turki, saya juga bisa menjadi teman saya, menjadi agen-agen yang memberikan informasi yang baik tentang Indonesia di Turki, atau setelah saya pulang nanti saya menjadi agen-agen Turki yang akan menginformasikan tentang Turki lebih baik ke orang-orang Indonesia. Nah, mungkin itu salah satu faktor yang membuat saya berbeda dari teman-temannya. Karena pada waktu saya tunjukkan uangnya, interviewer ketawa, ya, dipikir saya mau nyogok dengan uang 5 lira. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau biasanya kita udah sering coba beasiswa, biasanya kita punya komunitas yang memang cari beasiswa ke luar negeri. Salah satunya ada teman saya sharing tentang interviewnya. Dia mencoba beasiswa Australia Award 2 kali. Nah, yang kedua baru berhasil. Kemudian saya tanya, apa yang membuat wawancara pertama tidak berhasil? Nah, kemudian dia bilang bahwa pertama tidak mempersiapkan universitas dan jurusan dengan baik. Waktu itu dia tidak mempersiapkan jawaban itu dengan baik. Yang kedua adalah kontribusi setelah selesai dan kembali ke Indonesia tidak spesifik. Nah, salah satu saran dari teman saya ini, kita harus membuat kontribusi itu yang realistis, ya, bukan yang besar, yang hebat, ya, tapi tidak realistis dijalankan. Karena interviewer juga tahu, ya, apakah itu bisa dijalankan atau tidak, realistis atau tidak. Nah, jadi pada waktu wawancara yang kedua, teman saya sudah mulai menyadari itu. Kemudian dia buat rencana yang spesifik, sangat sederhana tapi spesifik, dan kontribusinya cukup signifikan walaupun kecil, dan menurutnya itu adalah salah satu faktor yang membuat dia berhasil di wawancara yang kedua. Misalnya waktu itu kontribusi apa yang akan dilakukan? Teman saya sudah melakukan, yaitu berbagi ilmu gratis tentang pemrograman dengan mahasiswa-mahasiswa di luar jurusan teknik informatika, dan ternyata antusiasnya lumayan baik, baik itu anak SMA maupun dari jurusan di luar teknik informatika. Nah, dari situ katanya yang biasanya daftar adalah satu program 15 orang, kemudian 15 orang ini nanti akan di training untuk mengajarkan latihan ini ke orang lain lagi. Biasanya yang berhasil mengikutinya 2 atau 3 orang. 2-3 orang ini bisa merekrut 15 orang lagi, jadi sedikit tapi jelas. Nah, menurutnya waktu itu ditanyakan sangat detail dan bisa dijawab dengan baik, sehingga teman saya bilang ini salah satu faktor yang membuat dia berhasil, yaitu kontribusi yang realistis, spesifik, dan bisa dijalankan, ya, dan signifikan. Nah, jadi setelah menghadapi beberapa kali interview dalam beasiswa, apa sih yang bisa di-share ke orang-orang yang juga akan menghadapi interview beasiswa? Yang pasti, yang pertama, kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan baik, dengan latihan, ya, cari teman yang memang sama-sama ingin berjuang. Jadi kalau mulai kendor semangatnya, ada teman yang menyemangati. Jadi menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, ada 3 hal yang harus kita siapkan dengan baik. Yang pertama adalah study plan yang baik, bisa menggunakan konsep 5W1H tadi. Kemudian kontribusi yang realistis, ya, yang realistis, baik itu untuk negara kita ataupun negara yang memberikan kita beasiswa.
Kemudian yang terakhir adalah be unique, karena semua peserta beasiswa adalah peserta-peserta terbaik bangsa ya. Jadi kita harus menjadi unik di antara peserta terbaik tersebut. Mungkin itu saja. Yang pasti yang pertama kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan baik dengan latihan ya. Cari teman yang memang sama-sama ingin berjuang. Jadi kalau mulai kendor semangatnya, ada teman yang menyemangati. Jadi berdasarkan pengalaman saya ada 3 hal yang harus kita siapkan dengan baik. Yang pertama adalah study plan yang baik, bisa menggunakan konsep 5W1H tadi. Kemudian kontribusi yang realistis ya, yang realistis baik itu untuk negara kita ataupun negara yang memberikan kita beasiswa. Kemudian yang terakhir adalah be unique, karena semua peserta beasiswa adalah peserta-peserta terbaik bangsa ya. Jadi kita harus menjadi unik di antara peserta terbaik tersebut. Mungkin itu saja. Oke, untuk teman-teman yang masih berjuang untuk meraih beasiswa, terutama beasiswa ke luar negeri ya, terus jaga semangatnya, kemudian terus latih kemampuan bahasa Inggrisnya, karena ini adalah salah satu kunci agar studi kalian berhasil lancar di luar negeri. Kemudian pastikan juga dokumen-dokumen kalian siapkan jauh-jauh hari, sehingga pada waktu nanti kalian submit dokumennya tidak terburu-buru, semuanya dipersiapkan dengan matang. Yang sedang dalam tahap interview ya, latihan dengan baik, siapkan study plan seperti yang saya sebutkan tadi, kontribusi, kemudian keunikan kalian. Ya, terus berjuang.